Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sebelumnya perkenalkan saya dengan Ardesia Monika dengan NIM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Razita Syakina Armawan dengan NIM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Setia Ardana dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 0064. Perkenalkan, nama saya Diat Maheka Estiawan Rahman dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Keisha Laida Fatma dengan NIM akhir 034. Nama saya Layana Filnur Rafsiha dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, saya dengan Naya Nabila Zara dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Prenti Jainahu dengan NIM 2022-1880-125. Perkenalkan, nama saya Iza Umabiba dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Raffi Apiprayono Lestio dengan NIM 2022-1880-102. Saya Adela Dusa Karina dengan NIM 0030. Jadi pada video kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membuat video tentang ujian tengah semester AIK pada semester 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu ibadah merupakan bentuk ritus pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan dan kaifayat tertentu. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Jadi menurut kitab Masalah 5 itu, ibadah itu diambil dari kata bertakharub, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dari segi bentuk dan juga sifatnya itu, ibadah dapat berupa ucapan, perbuatan, menahan diri, dan juga menggugurkan. Sementara dari segi hukum pelaksanaannya itu, ibadah itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ibadah muamalah, yang artinya segala perbuatan baik yang tidak melanggar syariat. Yang kedua ada ibadah mahdoh, yaitu apa saja yang telah ditetapkan Allah, perincian, tingkat, dan juga tata caranya. Lalu menurut Muhammadiyah, ibadah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga diartikan sebagai sarana untuk meningkatkan takwa dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjawab UAS AIK nomor 1B, yaitu apa perbedaan antara ibadah mahdah sama ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang murni, ibadah yang ditunjuk oleh 3 ciri berikut. Pertama, ibadah mahdah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak awal penetapannya dari dalil syariat Islam. Kedua, ibadah mahdah juga ditunjuk sebagai maksud pokok orang yang mengerjakannya itu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ketiga, ibadah mahdah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan lainnya. Contoh dari ibadah mahdah adalah sholat. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tidak murni ibadah, yang berarti dari ciri-ciri ketiga yang sebelumnya adalah berkebalikan dari ibadah ghairu mahdah. Sehingga ciri-ciri ibadah ghairu mahdah ada 3. Pertama, ibadah perkataan atau perbuatan tersebut pada dasarnya bukanlah ibadah. Kedua, maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi. Ketiga, amal perbuatan tersebut memang diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh dari ibadah ghairu mahdah yaitu adalah makan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 di poin A, yang mana saya diperintahkan untuk memberikan makna kandungan isi dari surat An-Nahl ayat 97 dari segi perspektif sosial. Sebelumnya saya akan membacakan dulu surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la
lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang memiliki arti barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kayak gini, di sini kan arti dari surat An-Nahl ayat 97 itu memberikan perintah, memberikan suatu informasi kepada kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang mengerjakan kebajikan itu pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah gitu kan. Nah, dari segi perspektif sosial tentunya kita sebagai manusia ini saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dari situ membuka suatu peluang kita untuk saling membantu satu sama lain. Apabila itu kita kerjakan, maka nanti insya Allah, apabila kita kerjakan dengan ikhlas, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan suatu balasan, karena suatu hal bantuan dari kita kepada orang lain, baik bantuan secara material, tenaga, maupun hanya sebatas senyuman, itu kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Di sini saya akan menjawab soal UTS 2B, yaitu bacalah surat An-Nahl ayat 97 secara benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian yang poin B, beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif kesehatan atau dari segi kedokteran. Jadi di sini saya akan membaca suratnya terlebih dahulu. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanat ziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Jadi jika saya melihat dari penjelasan saya, surat An-Nahl ini bisa digabung dengan surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, man ja'a bil hasanati falahu asrum amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuslamun. Nah, jadi ayat ini keduanya bisa digabungkan dengan menurut dari artinya, yaitu yang surat An-Nahl ayat 97, yaitu artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan selanjutnya kalau surat Al-An'am itu ayat 160, yaitu artinya siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi atau dirugikan. Nah, dari sini kalau dari segi kedokteran itu, jadi orang ada yang beriman, tidak beriman, dan pura-pura beriman. Jika orang yang tidak beriman yaitu orang yang kafir, dan jika orang yang pura-pura beriman yaitu adalah orang yang munafik. Maka dari itu jika
dari ayat tersebut, yaitu maka jika kita menanamkan kebaikan, maka kita akan dibalas 10 kali lipat janji Allah di surat Al-An'am tersebut. Nah, dan di surat An-Nahl juga ayat 97 juga dijelaskan bahwa jika kita memberi atau menanam kebaikan, maka Allah akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Seperti itu kalau dari segi kedokteran, yaitu bisa kita lihat bahwa jika kita menolong orang, memeriksa orang, atau menolong orang yang sakit, maka jika kita ikhlas untuk menolong, niat kita menolong, insya Allah rezeki akan mengikuti. Jika kita mencari akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun jika kita mencari dunia, maka belum tentu akhirat itu akan mengikuti. Nah, dari sini itu kita bisa belajar bahwa pentingnya kita itu tidak selalu melulu akan tentang dunia. Karena jika kita melihat akhirat, maka balasan Allah dari kita berbuat baik itu, maka insya Allah akan dibalas dunia dan di akhirat juga. Namun jika kita hanya memandang dari segi dunia, maka kita akan diberikan balasan di dunia saja, dan itu hanya permainan belaka saja. Saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 3. Nomor 3 sendiri soalnya seperti ini. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa telah menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan tiang agama. Dan barang siapa meruntuhkan sholat, maka ia telah meruntuhkan tiang agama. Pertanyaan 3A, jelaskan pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Baik, untuk secara bahasa sendiri, sholat itu diartikan dari kata shola yang artinya doa atau berdoa. Berdoa di sini diartikan sebagai berdoa kepada Allah. Sedangkan secara istilah sendiri, sholat itu diartikan sebagai rangkaian perkataan dan perbuatan yang dilakukan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan persyaratan serta rukun-rukun yang ada. Dalam Islam sendiri, secara istilah itu sholat diistilahkan sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi setiap umat muslim. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B, yaitu buatlah narasi tentang makna spiritual dan fisiologi sholat. Untuk yang pertama, yaitu makna spiritual sholat. Dalam setiap ucapan dan gerakan sholat memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spiritual? Jadi spiritual di sini secara etimologi spirit berasal dari kata spiritus, yang diantaranya berarti jiwa, ruh, sukma, kesadaran diri, nafas hidup, dan lebih luas lagi. Nah, arti makna spiritualitas sendiri adalah tahapan perjalanan batin seorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyahat dan berbagai amalan. Tidak berpaling dari Allah semata-mata untuk mencapai kebahagiaan abadi, sehingga dapat diartikan bahwa spiritual sebagai sesuatu yang mengacu pada apa yang terkait dengan dunia ruh atau jiwa dengan ilahi. Maka jika kita berbicara spiritual sholat, maka dapat dipastikan kita akan menemukan makna spiritual sholat itu dalam setiap ucapan dan gerakan sholat. Nah, seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tercipta rasa aman, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada, seperti yang dilugiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 29. Sedangkan makna fisiologis gerakan sholat adalah: 1. Berdiri bermakna ketegaran seorang hamba sebagai manifestasi sifat Tuhan. Yang kedua, takbiratul ihram bermakna penyerahan diri. Yang ketiga, bersedekah bermakna ketidakberdayaan. Yang keempat, ruku bermakna tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 4A. Di sini
adalah isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar umatnya Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebab ibadah puasa bisa menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat pada surat Al-Baqarah 183 yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4B dengan bunyi pertanyaan yaitu buatlah narasi tentang hikmah ibadah puasa baik secara filosofis maupun secara medis atau kedokteran. Jadi jawaban saya di sini yaitu pertama, secara filosofis ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab mendapat ampunan dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkat derajat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa menjadi manusia, khususnya untuk dirinya sendiri dari amal-amal ibadah lainnya. Menjadi manusia yang bertakwa, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan solidaritas, melatih disiplin hingga menunjukkan bahwa ibadah memiliki tujuan. Ada pula beberapa hikmah puasa yang dapat kita peroleh ketika melakukan puasa pada bulan Ramadan. Pertama, menumbuhkan sifat peduli terhadap sesama. Yang kedua, mempermudah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyehatkan kondisi kesehatan tubuh. Yang keempat, memperancar sistem pencernaan. Yang kelima, melatih kesabaran dan emosi kita. Ada pula secara medis, hikmah yang kita dapatkan yaitu pertama, mencegah risiko diabetes. Dengan berpuasa dengan secara efektif dapat mencegah terjadinya resistensi insulin. Kinerja insulin atau hormon yang mengatur kadar gula dalam darah akan bekerja maksimal sehingga dapat menjaga kestabilan kadar gula dalam darah. Yang kedua, mencegah obesitas. Saat puasa, tubuh mengalami peningkatan proses metabolisme. Saat metabolisme meningkat, maka pembakaran dalam tubuh atau pembakaran lemak dan kalori dalam tubuh juga ikut meningkat, sehingga proses penurunan berat badan akan lebih efektif saat berpuasa. Yang ketiga, yaitu mencegah penyakit jantung. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa berpuasa dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam tubuh. Karena saat berpuasa, seorang akan lebih menjaga asupan makanannya menjadi lebih sehat dan terkontrol. Selanjutnya yang keempat, manfaat yang keempat atau hikmah yang keempat, yaitu menjaga kesehatan mental. Saat berpuasa, kadar hormon kortisol atau sering disebut dengan hormon stres akan berkurang. Sebaliknya hormon endorfin atau sering disebut hormon bahagia, produksinya akan meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A. Jelaskan makna filosofis wukuf di Arafah dan hikmahnya bagi umat Islam. Jadi, Arafah adalah tempat untuk memohon ampunan. Wukuf di Arafah memohon kepada Allah agar diberi ampunan dan terhapus segala kesalahannya. Niscaya hal itu akan lebih mengundang kasih sayang Allah kepada umatnya. Kemudian Arafah juga adalah tempat mustajabah. Berdoa di padang Arafah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya, ada hikmah wukuf di Arafah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu. Orang-orang Quraisy dan para pengikutnya agama setempat melakukan wukuf di Musdalifah dan tidak berwukuf di Arafah. Lalu Allah menurunkan ayat sebagaimana pada Quran surat Al-Baqarah ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 199. Kemudian Allah memerintahkan penduduk tanah suci untuk bertolak atau beranjak sebagaimana orang lain yang berangkat dari Arafah. Kalimat yang menjelaskan bahwa orang yang berangkat dari Arafah maka secara otomatis telah bermukim terlebih dahulu di Arafah, sehingga bisa diambil istinbat hukum atau kesimpulan bahwa perintah untuk wukuf bermukim sementara di Arafah. Saya akan menjawab pertanyaan 5B dari UTS AIK, yaitu jelaskan urutan dan tahapan melakukan ibadah haji sejak datang ke tanah suci dan sampai persiapan kembali ke tanah air. Baik, yang pertama adalah ihram. Setelah tiba di Mekah, seorang jamaah haji memasuki keadaan ihram. Ini adalah keadaan dengan mandi wajib dan mengenakan pakaian khusus ihram, yaitu 2 lembar kain putih yang tidak dijahit untuk pria dan pakaian sopan yang longgar untuk wanita. Yang kedua adalah jamaah haji dengan membaca niat ihram dan memulai ibadah haji dengan mengucapkan talbiyah. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 5C, yaitu mengenai haji merupakan ibadah yang tidak hanya membutuhkan dana yang cukup, tetapi juga kesehatan fisik dan mental, keamanan, serta memahami manasik haji. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Jelaskan. Jadi mabrur yaitu sebutan bagi orang yang memiliki pahala ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim itu dijanjikan surga jika hajinya itu mabrur. Kemudian ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi yang mampu. Mabrur dari sisi bahasa yakni al-mabrur adalah isim maf'ul dari akar kata al-biru. Sementara itu al-biru berarti kebaikan atau kebajikan. Sedangkan dari sisi istilahnya, haji mabrur ini didefinisikan sebagai haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta berdampak pada kebaikan diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain atau semua orang.
Dimana ada juga yang menyebutkan bahwa haji mabrur itu adalah haji yang tidak dicampuri dan diiringi oleh kemaksiatan serta tidak riya. Untuk itu, mabrur tidak datang secara tiba-tiba dan seorang muslim itu harus mengusahakannya mulai dari sebelum, selama, dan juga setelah pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.